Kalau lu udah mulai investasi saham-sahaman tapi bener-bener buta dan rugi terus, ini gue jelasin secara cepat dan simple. Gue akan tunjukin cara analisis fundamental perusahaan dengan cara yang paling simple. Ada 6 rasio yang lu harus tahu untuk menilai fundamental suatu saham apakah bagus masa depannya atau tidak. Yang pertama ada EPS atau earnings per share. Ciri-ciri yang bagus itu yang setiap tahun naik terus, artinya perusahaannya bisa mendapatkan keuntungan yang meningkat setiap tahunnya. Gue kasih contoh, ini EPS-nya BCA yang cenderung naik setiap tahunnya. Yang kedua ada price to earning ratio. Kalau ini tuh semakin rendah, berarti cenderung fundamental perusahaannya tuh semakin murah. Rasio ini tuh digunakan untuk membandingkan harga saham dengan EPS tadi. Jadi seumpama lu punya gerobak nasi goreng, modalnya itu 100 juta, kalau misalkan lu bisa dapat 25 juta keuntungan setiap tahun, berarti PER-nya itu 100 bagi 25, yaitu 4. Tapi kalau harga saham perusahaan nasi goreng tadi 100 juta, dan lu bisa dapat keuntungan 50 juta setahun, berarti PER-nya itu 2, artinya lebih murah harga sahamnya. Yang ketiga ada PBV atau Price to Book Value. Ini tuh untuk mengetahui apakah harga saham yang sekarang beredar di pasaran itu, harganya tuh murah atau mahal secara nilai intrinsiknya. Umumnya PBV yang di bawah 1 itu tuh cenderung lagi under value atau murah. Kalau misalkan udah 1,5, 2, atau bahkan 3 tuh cenderung udah overvalue. Tapi PBV itu nggak bisa memastikan bahwa saham itu pasti naik. Yang keempat gak kalah penting menurut gue itu ROE atau Return on Equity. Ini tuh untuk mengukur perusahaan dapat menghasilkan laba berapa atau keuntungan berapa berdasarkan modal yang mereka punya. Gue biasa tuh suka cari saham yang ROE-nya 20 ke atas sampai 20% ke atas. Biasanya tuh perusahaannya tuh efisien banget. Jadi seumpama nih si gerobak nasi goreng tadi punya modal 50 juta. Kalau dia bisa dapat keuntungan 25 juta per tahun, berarti dia bisa dapat ROE yaitu 50%. Berikutnya yang nggak kalah penting itu debt to equity ratio. Ini tuh untuk mengetahui perusahaannya tuh sehat gak sih secara utang ke pihak luar. Kalau debt to equity ratio-nya itu makin rendah, biasanya perusahaan itu makin bagus. Tapi kalau udah tinggi sampai 3 sampai 4, wah itu red flag. Lalu yang terakhir gue suka itu mengecek dividend yield perusahaan-perusahaan yang kita mau beli sahamnya. Misalkan Bank Mandiri sekarang dividend yield-nya tuh udah hampir 10% lebih kayaknya. BCA aja udah mau 5%. Itu kan kita bisa mengecek perusahaan-perusahaan dividennya tuh berapa dibandingkan tahun-tahun lalunya. Kalau misalkan selama 5 tahun terakhir dividend yield-nya itu sekitar 3%, tapi dengan harga sekarang bisa membagikan dividend yield sampai 5%, berarti kan perusahaannya kan lagi murah dong, lagi under value. Wong 5 tahun terakhir cuma dapat 3%, kenapa sekarang bisa 5%? Itu lu boleh beli sebenarnya. Contoh pas akhir 2023 kemarin, gue beli saham Pertagas. Gue tuh punya saham Pegas, average-nya tuh 1.400. Tiba-tiba tuh dia merosot terus sampai 1.000. Padahal dividen dia tuh sekitar 150 perak per lembar saham. Pas di harga 1.000 itu gue bener-bener borong banyak banget, karena gue lihat dividen yield-nya di harga tersebut aja tuh udah 15% lebih. Dan bener kan, akhirnya pas gue hold sampai sekarang, udah dividen yang gue dapat berlipat-lipat, harga sahamnya juga naik banyak banget, jadi double untungnya.